44 anak. Jadi dia hanya melahirkan anak kembar, kembar 3, dan kembar 4. Dan dia memiliki total 15 kelahiran. Wanita yang paling banyak melahirkan di dunia. Dia punya 44 anak. Dokter berkata dia memiliki begitu banyak kelenjar kelamin. Dan dia tidak bisa menghentikan atau mengendalikan mereka. Kalau begitu, mari kita coba mengetahui alasannya dan rahasia di balik Maryam. Kami pergi saat hujan untuk menanyainya, sampai kami tiba di kota. Kita akan pergi ke rumah Maryam sekarang. Sang ibu, kita akan belikan barang dan memberi dukungan. Siapapun yang kita ceritakan, kita akan bantu mereka. Iya, Mama Uganda di sini. Institusi ibu yang kuat. Kita sudah ada di rumahnya. Lihatlah ini kawan-kawan, semua keluarga ini, semua anak-anak ini tinggal di dalam satu rumah. Mereka semuanya ini adalah saudara-saudari. Semua keluarga ini, semuanya tetap bersama. Kakak beradik. Jadi tak ada yang bisa menyerang kalian, kan? Semuanya... Ya, semua orang melindungi yang lain. Lihat, mereka semua saudara kandung. Mereka semua keluarga. Di balik keluarga besar ini, ada ibu yang hebat, Mama Uganda. Dia adalah ibu dari semua anak ini. Wow. ...22 putra dan 16 putri. 22 laki-laki dan 16 orang anak perempuan. Dia harus dapat rekor Guinness untuk apa yang dia lakukan. Sejujurnya dia sangat kuat untuk bisa melakukan ini. 22 angkatan darat, tim sepak bola, seluruh peleton angkatan darat dalam satu keluarga. Ini anak terakhir. Ini yang terakhir lahir. Ini yang terakhir, anak terakhir. 4 tahun terakhir lahir. Mereka ini adalah kembar kan? Jadi dia melahirkan anak kembar 4 kali, 4 kali. kembar 3 5 kali, dan kembar 4 4 kali. Lihat, dia menghitung dengan tangannya karena jumlahnya terlalu banyak, Mama Uganda. Jadi, yang ini cucunya dan dia paling muda di antara mereka sekarang. Dia juga punya anak kembar dari laki-laki dan perempuan. Dia selalu melahirkan anak kembar. Hanya sekali dia melahirkan satu anak. Dokter bilang dia akan melahirkan berkali-kali karena gennya. Itu dia masalahnya. Oke, dia melahirkan kembar 3 5 kali, kembar 4 5 kali, kembar 5 kali. Dia berumur 40 tahun. Jadi aku bertanya bagaimana dia bisa memiliki 38 anak sekarang. Siapa saja yang masih hidup karena dia melahirkan lebih banyak. Dan dia berkata pertama-tama ini adalah anugerah Tuhan karena memberinya banyak anak seperti itu. Tetapi pada saat yang sama dia dijual sebagai seorang gadis muda ketika dia baru berusia 12 tahun. Dia mulai melahirkan ketika dia berusia 13 tahun. Jadi dia korban kasus pernikahan anak usia dini. Jadi dia hanya melahirkan anak kembar, kembar 3 dan kembar 4. Dan dia memiliki total 15 kelahiran. Jadi aku percaya dia memiliki anak kembar 5 kali, kembar 3 5 kali, dan kembar 4 5 kali. Dia memiliki 38 anak. Yang sekarang membantunya di dapur, di tempat kerja. Mereka bawa uang dari luar, jadi itu bagus. Bayangkan kalian punya 38 anak. Tapi pertanyaan utamanya, seberapa kuat dia bisa lakukan hal seperti ini? Bagaimana dia bisa melahirkan 44 anak dan usia dia baru 40 tahun? Artinya, dia menikah pada usia 12. Ya, ini masalah besar di Uganda. Dan itu masih ada. Dia dipaksa menikah di usia muda ketika dia baru berusia 12 tahun. Jadi orang tuanya memilih untuk mengambil mahar dan mencarikan suami untuknya. Bukan hal yang dia inginkan. Dan kemudian dia tidak punya pilihan selain menikah dengan pria ini. Tapi bayangkan punya banyak saudara. Maksudku, sangat banyak, sulit dipercaya. Tapi ini bisa jadi hal yang menyenangkan. Tapi sulit bagi seorang ibu. Tapi setelah itu, sang suami meninggalkannya. Dengan semua anak tersebut, mereka semua berasal dari satu orang. Dia tidak punya anak dengan pria lain. Jadi sekarang dia sudah tua, tapi sayangnya suaminya meninggalkan keluarganya. Mereka sangat senang.
Jadi dokter mengatakan kepadanya bahwa dia terlalu subur dan dia harus terus melahirkan untuk dapat menurunkan tingkat kesuburan pada indung telur. Jadi itu sebabnya dia terus melahirkan. Karena tidak ada metode keluarga berencana yang berhasil untuknya. Jika dia tidak melahirkan, apa yang akan terjadi? Reproduksi adalah cara untuk meringankan tubuh. Anak-anaknya bikin pesta di sana. Bayangkan bagaimana keluarga besar 38 orang. Mereka semua berpesta. Tak perlu kenal orang luar. Ayahnya pergi. Dia melakukan yang dia lakukan dan meninggalkan seorang wanita sendirian dengan 38 anak. Seberapa kuat seorang wanita yang bisa melahirkan? 44 anak. Jadi semuanya ini bersaudara? Ya, Berapa banyak laki-laki? Dia tidak bisa menghitung. aku punya 16. 16 saudara perempuan? Berapa banyak saudara laki-laki? 22. 22 saudara? Ya. Jadi kamu tak butuh teman kan? Kamu punya keluarga. Ya, tentu saja. Kami memiliki keluarga besar. Semuanya bisa membuat sekolah. Ibu melahirkan satu sekolah. 38? Apa? Di mana mereka tidur? Di sinilah mereka tidur. Dia akan menunjukkan kamar tidur kepada kita dan bagaimana mereka berbagi tempat. Tapi pasti seperti istana karena banyak orang. Ruang besar. Ya, tapi mereka tidak begitu kaya. Jadi mereka harus berbagi ruangan yang mereka miliki. Ya. Ini seperti asrama. Ya, jadi kamar kami tidak bisa bersama. masuk karena kalian bisa lihat. Berapa orang yang tidur di sini? 12 gadis tidur di dalam di sini. Satu tempat tidur untuk 2 orang. Lihat kamar ini, seperti hotel, sempit sekali tidak bisa lewat. Ini adalah tempat tidur. Mereka tidur di sini, ini tempat tidur, dan mereka menaruh semua barang di sini. Di sini 2 gadis, dan 2 gadis juga, dan di sana, dan juga di sini. Jadi kamar tidur ini untuk bayi. 3 tidur di sekitar sini, dan kemudian bangun mereka tidur berdua, anak laki-laki dan anak perempuan. Ini kamar tidur mereka berbagi. Jadi dia berkata seorang wanita Arab benar-benar menyumbangkan tempat tidur untuknya. Dan kemudian dia berjuang dan membeli kasur. Suaminya meninggalkannya, dan dia tidak bawa anak-anak, Tidak, tidak meninggalkannya uang. Mantan suaminya mengambil semua uang dan meninggalkannya sendirian. jadi kamar tidur ini untuk anak laki-laki yang lebih besar yang berumur 12 tahun ke atas. Dan 1, 2, 3, 4 mereka hanya tidur satu-satu. Laundry. Tentu saja ada beberapa pakaian dan beberapa sepeda untuk bermain yang digunakan anak-anak. Ya, ini adalah masalah di Uganda. Sebenarnya pernikahan anak usia dini. Aku percaya Uganda adalah salah satu negara yang memiliki gadis terbanyak yang menikah di usia muda. Sebagian besar alasannya adalah jika mereka tidak mendapatkan kesempatan untuk bersekolah, para pria akan datang dan mengajak mereka menikah. Atau orang tua mereka akan tergoda untuk menjual mereka ke dalam pernikahan untuk mendapatkan mahar dan mungkin mendapatkan beberapa sapi atau mendapatkan bayaran berupa uang. Jadi Maria menikah pada usia 12 tahun dan melahirkan anak pertamanya di usia 13 tahun. Itu sebabnya dia memiliki 44 anak pada usia 40 tahun. Yang mana ini adalah hal yang sangat tidak masuk akal. Rupanya saat ini dia adalah wanita dengan jumlah anak terbanyak yang masih hidup. Dia kuat. Ya, dia benar-benar wanita Uganda yang sangat kuat. Seorang ibu tunggal membesarkan 38 anak. 44 anak, 6 diantaranya meninggal, dan 38 masih hidup. Jadi, kapan terakhir kali dia melahirkan? Jadi kami bertanya padanya, anak terakhir lahir pada bulan Desember 2016. Itu anak terakhir. Saat ini semua anaknya sebenarnya masih belajar. Jadi dia harus memikirkan biaya sekolah langsung dari tingkat universitas sampai ke tingkat bayi. Karena anak terakhir berusia 4 tahun, kami bertanya kepadanya tentang agamanya, apa yang dia yakini. Dia bilang dia Muslim, tetapi ayah dari anak-anak itu adalah orang Kristen. Tapi sekarang setelah ayah dari anak-anak itu pergi, jadi semua anak-anaknya sekarang mengikuti agamanya, karena dia segalanya bagi mereka sekarang. Kamu bangga dengan ibumu? Kami bertanya kepada salah satu putranya, dia anak kedua, bagaimana perasaannya tentang ibunya, dan dia bilang ibu mereka adalah pahlawan mereka. Jadi dia bangga dengan ibunya. Ya, dia sangat bangga dengan ibu mereka. Dia akan mendukungnya selamanya. Ya, benar. Alasan tingkat kesuburan Maryam yang tinggi adalah karena faktor genetik. Aku berdoa kepada Allah untuk membantu semua orang yang menginginkan anak. Tolong jangan lupa untuk membagikan video ini kemana-mana.
Nama saya Ngolo Enem dan aku akan menjadi presiden Uganda suatu hari nanti.